Baik, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi dalam pembelajaran matematika peminatan. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang luas irisan dari dua lingkaran. Nah, adapun gambaran umumnya, nah seperti ini ada dua lingkaran dengan pusat yang berbeda, saling berpotongan. Nah, daerah irisan dua lingkaran itu adalah bagian yang ini. Nah, ini yang akan kita cari, luas daerahnya itu berapa sih ya. Nah, materi yang menunjang untuk penyelesaian luas daerah irisan dua lingkaran itu yang pertama adalah luas segitiga. Ini untuk rumus luas segitiga. Misalkan ini saya punya segitiga ABC, maka luas segitiga ABC itu adalah setengah kali sisi B kali panjang sisi C kali sin sudutnya alfa. Nah, misalkan atau bisa juga kalau yang diketahui misalkan sisi A dan C ya. Begitu kan kalian sudah tahu setengah kali A kali C sinnya sudut B. Demikian juga kalau sisi A dan B-nya yang diketahui berarti A kali B kali sin sudut C. Misalkan sudutnya gamma. Ini gamma, ini beta, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalian sudah pelajari di kelas 10. Kemudian unsur lingkaran berbeda dengan keliling. Kalau keliling panjang busurnya, kalau luas lingkaran adalah, kita perhatikan luas juringnya. Jadi perhatikan gambar yang pertama yang atas, ini lingkaran dengan pusat P, ada titik A dan B pada lingkaran, jari-jarinya R, sudut APB itu sudutnya sudut alfa, maka luas juringnya, jadi ini juring lingkaran ini yang berbeda warna yang di blok ya, daerah APB itu luas juringnya adalah alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat, karena ini luas juring lingkaran. Nah, kemudian setelah luas juring kita juga harus tahu luas tembereng. Luas temberengnya itu yang mana? Nah, temberengnya itu yang ini yang sudah diblok ya. Nah, rumus luas tembereng itu diperoleh dari rumus luas juring tadi dikurangi luas segitiganya. Oke ya. Jadi ini panjang sisinya R ya. Jadi R luas segitiganya menjadi setengah kali R kuadrat sin alfa. Seperti itu, sehingga sederhanakan lagi menjadi R kuadrat alfa per 360 derajat kali pi kurang setengah sin alfa. Oke, paham ya? Nah, kemudian ini untuk lebih detailnya luas irisan dua lingkaran kita perhatikan. Ini ada dua lingkaran ya, pusatnya P1 dan P2, lingkaran 1 berwarna hitam, lingkaran 2 berwarna biru ya. Nah, ini berpotongan di titik A dan titik B. AP1B-nya alfa 1, AP2B-nya alfa 2 sudutnya. Nah, perhatikan ini, kalian perhatikan ini berbeda warna ya. Jadi, ini gini. Ini luas tembereng P1. Jadi gini. Ini yang saya arsir ini adalah luas tembereng dari lingkaran 1. Nah, jadi itu luas irisan dua lingkarannya menjadi luas tembereng P1 atau yang lingkaran berwarna hitam, itu temberengnya lingkaran berwarna hitam ya. Ditambah yang ini luas luas tembereng dari ini. Dari P2. Oke, ini ya yang pusatnya P2 maksudnya. Oke. Nah, sehingga ini untuk rumusnya dijabarkan seperti ini. Jadi untuk irisan ini, luas irisan dari dua lingkaran ini adalah luas tembereng P1 tambah luas tembereng P2. Oke. Nah, kita ke langkah-langkah menentukan irisan dua lingkaran. Yang pertama adalah mencari titik pusat dan jari-jari. Sudah paham ya? Kemudian sama cari titik potong kedua lingkaran. Langkah ketiga adalah jarak titik potongnya, kemudian kita sketsa. Langkah keempat mencari besar sudutnya.
Nah, langkah kelima nanti itu yang berproses ya. Kita mulai dari mencari luas juring, luas tembereng, luas segitiga. Oke, gitu ya. Dan langkah ke-6, kita perhatikan gambarnya mana yang merupakan daerah irisan dua lingkaran itu. Kita cermati benar-benar, kemudian kita dapat menghitung luas irisannya. Oke, ini saya ada contoh soal. Kita langsung saja ke contoh soal yang ini, hanya ada satu contoh soal saja. Oke, tentukan luas irisan dua lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Ini lingkaran 1 dan lingkaran 2-nya ini. Oke, prosesnya sama. Yang pertama, kita mencari pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran. Lingkaran 1 pusatnya berapa? 0,0. Oke ya. Kemudian jari-jarinya adalah akar dari 16, 4. Lingkaran kedua pusatnya adalah, nah ini kita pakai rumus min setengah A min setengah B ya. Min setengah A, min setengah B. Jadi A nya 0 ya, jadi 0, min setengah B. B nya adalah 2, berarti min setengah kali 2 adalah min 1. R nya sama dengan, nah kemudian jari-jarinya kita punya rumus ya, akar dari min setengah A kuadrat jadi 0 kuadrat ya, 0 tambah min 1 kuadrat, 1 kurangi C nya, ini C nya min 20, min 20, berarti R nya sama dengan akar 21. Ini ya. Nah setelah kita sudah ketemu pusat dan jari-jarinya, langkah berikutnya adalah kita mencari titik potongnya. Titik potongnya dengan cara kita kurangkan ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Y min 20 sama dengan 0. Kita kurangkan. Ini yang bisa kita coret ya. Coret. Kemudian ini tinggal min 2Y ya. Ini 0 kurang 2Y ya, jadi min 2Y, min 20 jadi plus 20 sama dengan 16 kurang 0, 16. Oke ya. Min 2Y sama dengan 16 kita kurangkan dengan 20. Min 2Y sama dengan min 4, Y sama dengan 2. Oke, sudah kita peroleh ya. Y nya sama dengan 2. Setelah diperoleh Y sama dengan 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan, ke L1. X kuadrat plus Y nya 2 ya, jadi 2 kuadrat sama dengan 16. X kuadrat plus 4 sama dengan 16. X kuadrat sama dengan 16 kurang 4 ya, 12. Berarti X sama dengan akar dari 12. X sama dengan plus minus akar 12 itu adalah 2 akar 3. Oke, ini berarti ini, sehingga kita peroleh titik potongnya itu 2 akar 3,2 dan min 2 akar 3,2. Ini ya, ini titik potongnya ya. Nah setelah kita mencari memperoleh titik potong, kita bisa mencari rumus jaraknya, jarak dari titik potong. Titik potong kita gunakan rumus jarak itu akar dari ini ya, 2 akar 3 dikuadratkan kurang min 2 akar 3 dikuadratkan. Oh, salah. Ini akar dari X1 min X2 dikuadratkan
ditambah 2 kurang 2 dikuadratkan. Ini ya, sama dengan akar dari, ini kan 2 akar 3 sama saja plus ya, ini tandanya jadi plus. Berarti 4 akar 3 dikuadratkan ditambah 0 ya. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi jarak titik potongnya adalah 4 akar 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mensketsanya. Kita sudah punya pusat, jari-jari, titik potongnya, kemudian jarak titik potongnya. Nah, kalau kita sketsa seperti ini, nah tadi pusat yang pertama adalah 0,0 ya, ini 0,0. Jadi misalkan kalau kita gambar, kita di bidang koordinat kartesius, saya tulis lagi aja pusatnya 0,0 ya, yang lingkaran berwarna hitam 0,0. Jari-jarinya adalah 4 ya. Untuk lingkaran hitam, ini jari-jarinya 4, saya tulis aja ya. Ini 0,0, ini 4, berarti ini 4. Kemudian lingkaran yang kedua, lingkaran saya beri nama lingkaran B yang berwarna merah. Tadi pusatnya adalah akar 21 ya. Pusatnya jari-jarinya akar 21. Ini saya tulis pakai merah aja ya. Akar 21. Jadi ini akar 21, akar 21 jari-jarinya. Nah, setelah itu titik potongnya ini misalkan kita beri nama titik C dan titik D. Nah, C ini yang koordinatnya berapa tadi ini? DC dan D. Jadi yang koordinatnya min 2 akar 3,2 ya. Jadi ini min 2 akar 3,2. Ini koordinat titik C. Ini yang C, ini yang D. Oke. Kemudian panjang titik potongnya itu tadi kita peroleh 4 akar 3. Saya 4 akar 3. Oke, udah semua ya. Nah, langkah selanjutnya, jadi kalau kita gambar, kita hubungkan yang garis putus-putus ini adalah garis yang menghubungkan antara masing-masing titik pusat terhadap titik potongnya ya. Nah, ini saya beri nama juga berbeda. Yang berwarna hitam berarti yang punya lingkaran hitam pusatnya. Yang berwarna merah berarti yang punyanya lingkaran berwarna merah. Oke, kita udah punya gambarnya seperti ini. Nah, daerahnya yang nanti akan menjadi luas irisan dua lingkaran berarti nanti yang ini semua ya. Misalkan saya beri nama ini kasarannya dulu, berarti dari sini ini semuanya ya, kamu sudah tahu ya, ini sampai sini. Nah, ini adalah daerah irisan lingkarannya, irisan dua lingkarannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau mencari besar sudut dari masing-masing juring lingkaran ya. Oke, sekarang langkah pertama kita memperhatikan, ini saya hapus dulu aja ya. Oke, pertama kita perhatikan segitiga COD. Kita akan mencari besar sudut ininya itu berapa, sudut COD nya itu berapa atau alfanya berapa. Jadi kita punya rumus pakai aturan kosinus ya. Cos alfa sama dengan berapa? 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi kita perhatikan segitiga COD ya, 4 kuadrat tambah 4 kuadrat kurangi 4 akar 3 dikuadratkan per 2 kali 4 kali 4 sama dengan cos alfa. Nah, setelah kita kurang 16 tambah 16 kurang 48, itu hasilnya adalah min 16 per 2 kali 4 8 kali 4 32. Berarti cos alfanya sama dengan min setengah. Nah, min setengah ini adalah saya kurung sudut istimewa ya, ada di perbandingan trigonometri ya. Jadi
kalau misalkan ini bisa saja kita tulis, jadi alfa sama dengan arkos dari min setengah. Nanti diperoleh berapa atau cos berapa yang hasilnya min setengah? Ternyata 120 derajat. Oke, berarti sudut yang alfa ini, COD ini adalah 120 derajat. Nih. Nah, sekarang kita beralih ke yang untuk sudut Nah, kita beralih ke yang CBD. Oke ya. CBD. Segitiga CBD. Nah, CBD. Oke, paham ya? Nah, ini kan jari-jarinya akar 21 ya, berarti cos alfa sama alfa 1 aja ya, ini alfa atau cos beta aja. Saya ganti dengan cos beta. Misalkan cos beta. Cos beta sama dengan akar 21 kuadrat. Sebentar. Ya, yang cos beta berarti kita pakai rumus aturan kosinus juga. Ini akar 21 kuadrat tambah akar 21 kuadrat kurang 4 akar 3 kuadrat per 2 kali akar 21 kali akar 21. Ini akar 21 kuadrat itu 21 tambah 21 kurang 48 per 21 kali 2 ya, 42. Hasilnya adalah min 6 per 42. Bisa kita sederhanakan ya, cos beta sama dengan min 1/7. Nah, berarti betanya sama dengan arkos dari min 1/7. Kita menggunakan kalkulator, ketemunya adalah 98 derajat. Oke, kita sudah ketemu. Ini cos betanya adalah 98 derajat. Ya, jadi untuk luas irisan dua lingkarannya akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, luas tembereng B. Luas tembereng B ya. Tembereng B itu daerahnya yang ini saya arsir berwarna hijau. Ini temberengnya lingkaran B. Kemudian luas segitiga COB. Kok COB? COD juga. Nah, ini yang saya arsir. Ini COD, ini segitiganya COD. Ini berbentuk segitiga kan COD-nya. Nah, luas segitiga COD ditambah luas juring besar dari COD. Warna menjadi biru. Nah, ini COD, ini kan juring besarnya ya. Oke. Nah, ini adalah juring besar kan belakang ya, dari juring besar dari COD. Nah, ini akan kita hitung. Yang pertama adalah kita mencari luas tembereng dari B. Tembereng tadi adalah luas juring CBD dikurangi luas segitiga CBD, ya kan? Nah, luas juringnya tadi sudutnya adalah 98 derajat per 360 derajat kali B-nya 3,14 kali R kuadrat. R-nya adalah akar 21 dikuadratkan dikurangi luas segitiga segitiga CBD setengah kali sisinya adalah akar 21 kali akar 21 dikalikan sin 98 derajat. Nah, kalau menggunakan kalkulator nanti ini kita peroleh adalah 7,56. Oke, ini luas temberengnya ya. Luas tembereng 5,76. Selanjutnya kita mencari luas segitiga COD.
Nah, luas segitiga COD berarti panjang sisinya 4 ya. Berarti luas segitiga COD itu sama dengan setengah kali 4 kali 4 dikali sinnya adalah sin 120 derajat. Sama dengan berapa ini? Sin 120 kan min setengah ya. Nanti kita peroleh hasilnya adalah 6,96. Oke. Nah, yang terakhir kita akan mencari luas dari juring besar COD. Luas juring besar COD. Berarti 360 derajat kurangi alfa ya. 360 derajat kurangi tadi alfanya adalah berapa? 120 derajat per 360 derajat kali pi r kuadrat 3,14 kali 4 kali 4 r kuadrat ya, r kuadrat aja. Oke. Nah, hasilnya nanti itu adalah setelah kita menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 33,49. Oke, ini sudah saya garis. Nah, dengan demikian luas irisan dua lingkaran lingkaran itu sama dengan 7,56 ditambah 7,56 tambah 6,96 tambah 33,49. Hasilnya adalah 48,01 satuan luas. Ini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti jika saya ada kesalahan dalam menghitung, nanti bisa kalian cross check. Demikian video tentang luas irisan dua lingkaran. Terima kasih.